Baik Pak. Baik Pak, sehat. Ya. Baik, seperti itu Bapak bisa terlebih dahulu ya. Iya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ainul. Itu mana dia? Amin. Ini sakit Pak. Jangan lagi itu. Sakit kan? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Baik, di sini ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Saya Pak. Ya, coba Wahid. Minggu lalu minuman halal Pak. Kita belajar tentang minuman halal. Bisa dijelaskan sedikit tentang minuman halal? Bisa Pak. Jadi minuman halal itu adalah semua minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan secara syariat. Ya, terima kasih kepada Saudara Wahid. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi tentang apa? Yes. Hari ini kita akan belajar tentang ijtihad. Lihat. Ada yang tahu ijtihad itu apa? Itu sendiri? Tidak tahu Pak. Ya, coba lanjut. Kalau salah perbaiki ya. Iya. Ijtihad itu hanya apa? Berjuang di dalam apa? Ijtihad. Ijtihad bul. Kalau salah perbaiki Pak. Jadi tambahan sedikit dari jawaban dari Wahid. Betul Pak. Ijtihad itu adalah kesungguhan atau penuh hati atau serius. Nah, setelah kita mengenai ijtihad, selanjutnya yaitu adapun dasar hukum ijtihad dan juga hukum ijtihad. Yang pertama, dasar hukum ijtihad. Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode dari sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar hukum untuk melakukan ijtihad, baik melalui dalil yang jelas maupun syarat. Nah, saatnya hukum ijtihad itu sendiri. Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermazhab. Nah, hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya. Yang pertama, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad, pada saat itu akan berakibat kasus tersebut berubah dari hukum, dan hukum ijtihad bagi faqih tersebut adalah wajib ain. Contohnya, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih pada waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan munculnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang faqih yang mampu melakukan ijtihad, hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah fardu kifayah. Ketiga, apabila keadaan yang ditanyakan para faqih tersebut
tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut dan ijtihad dalam hal ini hukumnya sunnah. Selanjutnya, adapun syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang melakukan mujtahid. Ada yang tahu syarat-syarat mujtahid itu sendiri? Islam. Ya, ada lagi? Paham. Ya, ada lagi. Kira-kira. Tidak beli. Ya, syarat menjadi mujtahid itu yang pertama dia Islam dan merdeka. Dan yang kedua dia telah balik dan berakal serta mempunyai inteligensi yang tinggi. Yang ketiga, mengetahui dalil nafiyah dan kebijakannya. Yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu nahwu, sorof, balaghah, dan lain-lain, serta problematikanya. Hal ini diantara karena Al-Quran dan As-Sunnah ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Yang keempat yaitu mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, meskipun dia tidak menghafalkannya. Yang kelima, mengetahui usul fikih, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad. Nah, materi selanjutnya yaitu tingkatan seorang mujtahid. Yang pertama, mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Para mujtahid ini yang paling terkenal adalah Imam Mazhab 4, yaitu menurut Al-Suyuti dekat ini sudah tidak ada lagi. Yang kedua, mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlaq, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlaq, dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Mujtahid ini dapat juga disebut sebagai mutlaq muntasib, tidak mustaqil tapi juga tidak terikat dan tidak dikategorikan taklid kepada imamnya. Yang ketiga, mujtahid fil mazhab atau mujtahid taqlid, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Mujtahid memang dia diberi kebebasan dan berbagai landasan berdasarkan dalil, tetapi memang tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Di antaranya Hasan bin Ziyad dari golongan Hanafi, Ibnu Qayyim dan Ash-Shihab dari golongan Maliki, serta Al-Bukhari dan Al-Muzani dari golongan Syafi'i. Berikutnya mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid taqlid. Tapi menurut Imam Nawawi dalam kitab menyebutkan mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya dan mengetahui dalil-dalilnya serta cara memutuskan hukumnya, dan dia tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lain. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid di atas, dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, dia tergolong masih kurang. Di antaranya Abu Ishaq Al-Ghazali dan Imam Ghazali. Terakhir, mujtahid taqwa, yaitu orang yang hafal
bidang imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas, yang sulit. Dia masih lemah dalam menentukan suatu keputusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menerapkan kias. Menurut Imam Nawawi, tingkatan ini dalam fatwanya yang berdasarkan kepada fatwa-fatwa yang telah disusun oleh imam mazhab serta berbagai cara yang ada dalam mazhab tersebut. Nah, sampai di sini apakah sudah paham semua? Paham. Ya, berhubung waktunya juga sudah habis, silakan kalian kerjakan soal ABCD yang ada 56. Dikerjakan nanti bukan pada minggu depan. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Baik. 3 menit lagi. Setelah itu kita koreksi secara bersama-sama di kelas. Keringat semua bapak kaya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Silakan Novianto memimpin. Baiklah, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi Bapak, memperpanjangkan umurnya serta diberikan ketabahan untuk menghadapi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Baik, Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.